Pernah kebayang gak kalau jam antik bisa memutar waktu dan menghadirkan kembali tarian Betawi yang sudah lama hilang? Nah, kali ini kisahnya datang dari Museum Budaya Tua, tempat Onda bertemu dengan robot waktu bernama Loris Locomobile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Sebelum lanjut ke cerita serunya, yuk tekan tombol like, tulis komentar, dan subscribe dulu biar gak ketinggalan kisah ajaib ondel-ondel berikutnya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk belajar dari setiap kisah yang penuh makna. Yuk, jangan lupa tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar, biar hati kita makin tenang dan berkah. Teman-teman, mari kita semua selalu berusaha bertakwa kepada Allah dalam setiap langkah, sekecil apapun itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ayat ini mengingatkan kita bahwa mengenang masa lalu dan belajar darinya itu penting, agar masa depan jadi lebih baik, seperti yang Onda temukan nanti di cerita ini. Tulis juga di kolom komentar, teman-teman asalnya dari mana nih? Siapa tahu nanti ada kisah ondel-ondel yang terinspirasi dari daerah kamu. Tonton sampai akhir ya, karena di bagian penutup ada satu pertanyaan seru di deskripsi, dan yang jawabannya benar akan didodoakan punya uang 999 desiliun dinar Kuwait yang berkah ML, Afiah. Hadiah doanya diumumkan di bagian akhir video. Suatu pagi yang cerah, sinar matahari menembus jendela besar berwarna-warni di dinding Museum Budaya Tua yang berdiri anggun di tengah kota. Udara di dalamnya terasa lembut, bercampur aroma kayu tua dan debu waktu yang menempel pada benda-benda bersejarah. Onda melangkah perlahan memasuki ruangan itu. Suara langkah kakinya bergaung lembut di lantai marmer abu kehijauan, menciptakan gema yang terdengar seperti musik dari masa lalu. Museum itu besar sekali. Atapnya tinggi seperti kubah, dihiasi ukiran bunga melati yang melingkar indah. Di dinding, tergantung puluhan lukisan Betawi, masing-masing menceritakan potongan kehidupan tempo dulu. Ada yang menggambarkan pesta rakyat, ada juga yang menampilkan wajah para penari topeng dengan senyum misterius. Warna-warna merah, kuning, dan hijau muda menari di bawah sinar lampu gantung tua yang bergoyang pelan tertiup angin dari jendela yang sedikit terbuka. Onda menatap ke kiri dan kanan, matanya membesar karena takjub. Wah, indah sekali, bisiknya lirih. Di setiap lukisan, seperti ada kehidupan yang tersembunyi. Ia merasa seolah para tokoh dalam gambar sedang memperhatikannya dari balik cat minyak yang mengering. Ada sesuatu yang ajaib dalam keheningan itu, seakan museum ini tidak hanya menyimpan benda, tapi juga kenangan yang masih bernafas. Ia berhenti di depan barisan topeng kayu Betawi yang menggantung di dinding sebelah barat. Ada topeng berwarna merah menyala, ada juga yang putih pucat dengan senyum lembut. Beberapa tampak lucu, tapi ada juga yang wajahnya serius seperti sedang menjaga rahasia besar. Onda menatap lama, hingga ia merasa topeng-topeng itu seakan tersenyum kepadanya. Halo, aku Onda, katanya pelan, seolah menyapa. Tak ada jawaban, tapi ia yakin angin yang berhembus barusan adalah sapaan balik. Di sebelah kanan, ada rak panjang penuh alat musik tanjidor. Trompet, drum, dan klarinet tua tersusun rapi. Permukaannya agak berdebu, tapi kilau logamnya masih bisa memantulkan cahaya lembut. Onda membayangkan bagaimana suara alat musik itu jika dimainkan bersama-sama. Dalam imajinasinya, ia bisa mendengar irama ceria khas Betawi mengalun. Tak, 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 tak. Irama yang membuatnya tersenyum dan ingin menari kecil di tempat. Langkah Onda berlanjut ke tengah ruangan utama. Di sana, di antara pilar-pilar tinggi yang menjulang, berdiri sosok aneh yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Benda itu tampak seperti kendaraan bergaya kuno, tapi tidak seperti mobil biasa. Rangkanya terbuat dari campuran kayu dan logam, dihiasi ukiran berbentuk daun dan bunga. Roda-roda besarnya dipenuhi pola spiral emas yang berkilau samar. Dan di bagian depan, ada wajah aneh, seperti primata yang lembut, dengan mata besar berwarna tembaga dan senyum kecil yang terukir abadi. Di bawahnya tertulis plakat, Loris Locomobile, penjaga kenangan waktu, tahun 1899. Onda membaca tulisan itu keras-keras, Loris Locomobile,
Ia mengulangnya dengan suara pelan, seolah sedang mencoba mengeja mantra ajaib. Nama itu terdengar unik, hangat, tapi juga misterius. Loris tampak diam, namun bukan diam yang mati, lebih seperti sedang beristirahat. Dari lubang kecil di dadanya, keluar desis halus, seperti napas yang menandakan kehidupan tersembunyi. Permukaan logamnya tidak dingin, warnanya hangat keemasan, seperti matahari sore yang jatuh di tembaga. Di bagian lehernya terdapat semacam engsel berlapis kaca, membuat kepalanya bisa menunduk sedikit ke arah pengunjung. "Sepertinya kamu bisa mendengar, ya?" ucap Onda sambil mendekat. Ia menatap mata tembaga itu. Dalam pantulan mata Loris, ia bisa melihat dirinya sendiri, wajah ondel-ondel kecil berwarna merah cerah dengan hiasan bunga di kepala. Tapi anehnya, pantulan itu tampak bergerak sedikit lebih dulu daripada dirinya, seolah bayangannya hidup dan tahu sesuatu yang belum ia sadari. Onda merinding kecil, tapi bukan karena takut, melainkan karena kagum. Ada sesuatu tentang Loris yang terasa sangat tua, seperti benda yang sudah menyaksikan banyak zaman. Namun di balik ketuaannya, ada aura lembut, seperti kakek bijak yang siap bercerita panjang. Ia menunduk sedikit, melihat detail roda di kaki Loris. Di sana ada ukiran kecil bergambar matahari, bulan, dan bintang. Setiap roda punya corak berbeda, tapi semuanya tampak menyatu dalam pola waktu. Mungkin itulah sebabnya benda itu disebut locomobile, bisa bergerak, tapi bukan untuk berpindah tempat, melainkan untuk berpindah waktu. Onda berkeliling mengitari Loris, memperhatikan tiap lekuknya. Ia menemukan sebuah tombol kecil berbentuk jam pasir di punggung robot itu. Namun tulisan di sampingnya sudah pudar, hanya tersisa sedikit huruf. Kenangan. Ia ingin menekan tombol itu, tapi tiba-tiba terdengar bunyi, tik-tik-tik, dari arah belakang. Onda menoleh. Di dinding, jam antik besar berdiri tegak dengan kaca melengkung dan jarum perunggu. Jam itu sangat tua, mungkin setua museum ini sendiri. Namun jarumnya berhenti, tepat di angka 12. "Lucu, jamnya gak jalan," gumam Onda sambil menatapnya. Tapi anehnya, setiap kali ia berkedip, jarum detik itu seperti bergerak sedikit, tidak banyak, hanya bergeser seujung rambut, tapi cukup membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menatap kembali ke arah Loris. Kali ini, matanya yang tadi tembaga tenang, tampak menyala lembut, seperti lampu minyak yang baru dinyalakan. Cahaya itu tidak menyilaukan, tapi hangat, memantul di dinding dan menari di atas lukisan-lukisan Betawi di sekelilingnya. Lukisan-lukisan itu perlahan tampak bergetar, seolah ada angin yang berhembus dari dalam kanvas. Onda melangkah mundur sedikit. "Apa kamu hidup?" tanyanya pelan. Tentu saja Loris tidak menjawab. Tapi dari sela roda gigi di dadanya, terdengar suara, klik, klik, seperti mesin tua yang mulai bangun dari tidur panjangnya. Udara di ruangan berubah. Aroma debu dan kayu tergantikan dengan wangi melati samar yang entah datang dari mana. Lampu-lampu gantung bergoyang perlahan, membuat bayangan di lantai menari-nari. Onda bisa merasakan getaran halus di ujung jarinya, seperti dunia di sekitarnya sedang menarik napas panjang sebelum bercerita. Ia menatap Loris lagi. Dalam cahaya tembaga itu, wajah robot itu tampak seperti tersenyum sedikit lebih lebar. Onda tersenyum balik. "Kalau kamu bisa bicara," katanya, "aku pengen dengar kisahmu." Tak ada jawaban, tapi di dinding, jarum jam antik yang tadinya macet kini bergerak sedikit. Tik-tok, lalu berhenti lagi, seolah menunggu sesuatu. Onda menatap jam itu lama, lalu ke Loris lagi. "Kalian berdua kayaknya teman lama, ya?" katanya sambil tertawa kecil. Tapi dalam hatinya, ia merasa benar-benar yakin bahwa sesuatu di museum ini akan segera bangun. Ia menatap sekeliling. Lukisan-lukisan penari topeng tampak berpendar halus. Suara musik tanjidor samar-samar terdengar, seperti gema dari masa lalu yang jauh. "Sepertinya aku tidak sendirian di sini," ucap Onda pelan. Onda lalu duduk bersila di lantai depan Loris Locomobile. Ia menyentuh lantai marmer yang dingin, tapi di bawah telapak tangannya terasa getaran kecil, seperti detak jantung. Apakah ini detak waktu? Pikirnya. Ia menatap Loris sekali lagi, dan kali ini ia melihat sesuatu yang benar-benar membuatnya terkejut. Dari lubang kecil di dada robot itu, muncul seberkas cahaya berbentuk jarum jam, melayang pelan di udara.
Cahaya itu menari, berputar, lalu berhenti di depan wajah Onda. Dari dalam sinar, terdengar suara halus, nyaris seperti bisikan. Waktu tidak pernah benar-benar hilang, ia hanya menunggu untuk diingat. Onda membeku, matanya membesar. Tapi sebelum ia sempat bicara, cahaya itu masuk kembali ke dalam tubuh Loris. Robot itu lalu diam lagi, seolah tak terjadi apa-apa. Onda menarik napas panjang. Ia tidak tahu apakah ia sedang bermimpi atau tidak, tapi satu hal pasti. Loris Locomobile bukan benda biasa. Ia berdiri pelan, menatap sekali lagi sosok robot tua itu, lalu tersenyum kecil. "Aku akan kembali besok," katanya. "Aku ingin tahu cerita yang kamu simpan." Ketika ia berjalan menuju pintu keluar, suara jam di dinding kembali berdetak, tik-tok, dan kali ini jarumnya benar-benar bergerak. Di luar museum, angin sore bertiup lembut. Onda menatap langit yang mulai jingga. Dalam pantulan kaca pintu museum di belakangnya, ia masih bisa melihat cahaya tembaga mata Loris yang berkilat sekali sebelum padam perlahan. Onda tahu, petualangannya baru saja dimulai. Onda menatap sosok Loris Locomobile yang berdiri anggun di tengah ruang utama museum. Di belakangnya, jam antik besar berdiri tegak di dinding batu. Jam itu tinggi sekali, hampir menyentuh langit-langit ruangan yang melengkung seperti kubah. Badannya terbuat dari kayu jati tua, dihiasi ukiran bunga melati dan burung merpati yang hampir pudar dimakan usia. Di tengahnya, dua jarum perunggu berhenti tepat di angka 12, seakan waktu ikut beristirahat bersama benda-benda tua di ruangan itu. Onda berjalan mendekat dengan langkah pelan, agar tidak membuat debu berterbangan. Sepatu kecilnya menimbulkan bunyi ket-ket di lantai marmer yang dingin. Matanya tak lepas dari jam besar itu. Ia bisa merasakan sesuatu yang aneh dari benda itu, seperti ada energi halus yang tertidur di balik kaca jamnya yang tebal. Ia berhenti tepat di depan jam antik itu. Permukaannya dipenuhi guratan usia. Namun di balik kaca, roda gigi kecilnya masih terlihat, meski tak bergerak. "Kenapa kamu berhenti?" "Ya," bisik Onda sambil menatap jarum panjang yang membeku. Udara di sekelilingnya terasa hening sekali. Tak ada suara selain detak jantung Onda sendiri. Ia mengulurkan tangan pelan-pelan, dan dengan jari telunjuknya yang kecil, ia menyentuh kaca jam itu. Sesaat tidak terjadi apa-apa. Tapi kemudian, ting, 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 3 dentingan keras menggema di seluruh ruangan. Suara itu bukan sekadar bunyi logam yang beradu. Ia terdengar seperti gema yang datang dari sangat jauh, jauh sekali, mungkin dari masa lalu. Udara bergetar, debu halus beterbangan, dan lampu gantung di atas kepala Onda bergoyang pelan seolah terkejut. Onda terkejut dan mundur selangkah. Matanya membesar, napasnya sedikit tercekat. "Apa yang terjadi?" katanya dengan suara gemetar, tapi matanya tak beralih sedikit pun dari jam besar itu. Denting ketiga baru saja berhenti, ketika tiba-tiba udara di sekitar Loris Locomobile mulai berubah warna. Awalnya hanya kilatan kecil berwarna emas yang muncul dari roda robot itu, seperti bunga api halus. Tapi kemudian kilatan itu menyebar menjadi pola cahaya, memantul ke dinding, menari di antara lukisan-lukisan Betawi. Onda memandangi keajaiban itu dengan mata berbinar. Ia melihat roda-roda besar Loris mulai berputar sendiri. Awalnya pelan, lalu semakin cepat. Dari dalam tubuh logamnya terdengar bunyi gemeretak lembut, seperti mesin yang baru saja bangun dari tidur panjang. Klik, klik. Suara-suara itu saling bersahutan, menciptakan irama aneh tapi menenangkan. Bagian dadanya yang semula tertutup pelat logam, kini perlahan terbuka seperti kelopak bunga mekar. Dari dalamnya keluar cahaya keemasan yang berputar melingkar, membentuk roda besar dari sinar. Onda menahan napas. Ia tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Itu roda waktu," gumamnya. Roda itu berputar cepat, tapi tak menimbulkan angin. Justru, waktu di sekitarnya terasa seperti melambat. Debu yang tadi beterbangan kini menggantung di udara, seolah enggan jatuh. Lampu gantung yang bergoyang pun berhenti di tengah ayunannya. Semua benda di ruangan itu tampak diam. Tapi di tengah keheningan itu, Onda bisa mendengar sesuatu, suara detik jam yang hidup kembali. Tik-tok, tik-tok. Suara itu lembut tapi sangat jelas. Ia datang dari arah dada Loris.
Setiap detikan diiringi cahaya yang berdenyut mengikuti irama waktu. Onda melangkah pelan ke depan. Setiap langkah terasa seperti melangkah di udara. Ia mendekatkan wajahnya ke arah roda cahaya yang berputar di dada robot itu. Di dalamnya, ia melihat pantulan aneh. Pemandangan Betawi tempo dulu. Ada pasar yang ramai, orang-orang memakai baju kebaya dan peci, anak-anak berlari membawa layangan, suara tanjidor menggema dari kejauhan. Semuanya tampak hidup, tapi dalam bentuk bayangan cahaya. Apakah ini masa lalu? Bisik Onda. Loris Locomobile, yang tadinya diam, tiba-tiba mengeluarkan suara, wus, dari dalam tubuhnya. Angin lembut berhembus keluar dari roda-roda yang berputar cepat. Diikuti suara halus seperti seseorang berbisik dalam bahasa yang tidak Onda pahami. Angin itu membuat pita merah di kepala Onda berkibar. Debu di lantai naik berputar, membentuk pusaran kecil seperti miniatur badai yang bercahaya. Lalu, perlahan-lahan, dari pusaran itu muncul bayangan topeng-topeng Betawi, yang tadinya hanya tergantung di dinding, kini menari-nari di udara. Topeng-topeng itu berputar mengelilingi Loris dan Onda. Wajah mereka tersenyum, matanya bersinar lembut, seolah mengucapkan selamat datang kembali. Onda tidak takut. Ia justru tertawa kecil. Kalian hidup. Kalian kembali, katanya girang. Loris bergerak lagi. Leher logamnya menunduk pelan, dan mata tembaganya kini menyala terang seperti dua matahari kecil. Suara dari dalam tubuhnya berubah menjadi melodi. Ada suara gamelan halus, suara suling, dan dentingan kecil seperti jam pasir yang diisi butiran cahaya. Seluruh museum kini tampak hidup. Lukisan-lukisan bergetar, warnanya mengalir keluar dari kanvas, membentuk jalan cahaya di udara. Dari gambar penari topeng, keluar sosok wanita dengan selendang merah muda yang berputar pelan di udara. Dari lukisan pasar, muncul aroma makanan Betawi, kerak telur, dodol, bir pletok, semuanya seolah melayang dalam memori indah masa lalu. Onda memutar tubuhnya perlahan, tak ingin melewatkan apapun. Semua yang dulu diam kini hidup, menari, dan bercerita. Ini museum ajaib, katanya pelan, matanya berkilau penuh takjub. Loris Locomobile mengangkat satu rodanya perlahan. Suara logamnya berbunyi lembut, tidak kasar. Ia menatap Onda, lalu suaranya terdengar, bukan seperti mesin, tapi seperti suara tua yang lembut dan ramah. Aku adalah penjaga waktu, sudah lama aku tertidur. Terima kasih telah membangunkanku, Onda. Onda tersentak. Kamu bisa bicara? Kamu tahu namaku? Aku tahu semua yang pernah terlupa, jawab Loris. Karena aku dijaga oleh kenangan. Cahaya dari dadanya semakin terang. Roda cahaya berputar makin cepat, dan bayangan di udara berubah menjadi pemandangan masa lalu, lebih jelas kali ini. Onda melihat pesta rakyat di lapangan, ondel-ondel menari diiringi tanjidor, anak-anak tertawa, dan bendera kecil berkibar di atas gerobak. Namun tiba-tiba, suasana berubah. Cahaya di sekitar mereka meredup. Dari roda waktu itu, muncul gambar yang berbeda, masa ketika tari topeng Betawi mulai dilupakan. Lapangan kosong, panggung sepi, dan topeng-topeng tergantung diam tanpa penari. Wajah Onda berubah murung. Kenapa semuanya berhenti? Loris menunduk. Karena waktu berhenti mengingat. Dan ketika manusia lupa, aku pun tertidur. Onda memegang dada Loris, di mana roda waktu masih berputar. Tapi aku ingat sekarang, katanya pelan. Aku mau mengingatkan yang lain juga. Roda waktu perlahan melambat, tapi cahayanya makin lembut. Dari dalam roda itu keluar kilatan kecil berbentuk bunga melati bercahaya. Bunga itu melayang, lalu hinggap di tangan Onda. Itu adalah kenangan yang hidup, kata Loris. Selama kau menjaganya, masa lalu tak akan hilang. Onda menatap bunga itu. Ia bisa merasakan hangatnya di telapak tangannya. Bunga itu tidak terbuat dari cahaya biasa, di dalamnya ia melihat potongan gambar-gambar kecil. Penari topeng, suara tanjidor, senyum anak-anak Betawi. Semua kenangan itu berputar lembut di dalam kelopak bunga. Tiba-tiba, suara, ting, lagi terdengar, kali ini lebih lembut. Jam besar di dinding bergerak lagi, dan jarum panjangnya berpindah 1 detik ke depan. Seluruh ruangan bergetar ringan, lalu semua benda kembali tenang.
Loris Locomobile berhenti berputar. Cahaya di dadanya meredup. Tapi sekarang, di dadanya muncul lambang baru, bentuk bunga melati kecil yang sama seperti yang dipegang Onda. "Terima kasih, Onda," kata Loris dengan suara lembut. "Kau telah memutar kembali waktu, walau hanya sedikit." Onda tersenyum lebar. "Aku senang bisa bantu. Tapi, apa yang akan terjadi selanjutnya?" Loris menatap ke arah jam besar. "Waktu belum selesai. Masih banyak kenangan yang harus ditemukan. Dan semuanya menunggumu." Onda mengangguk pelan. Ia menatap sekeliling, museum yang tadi gelap kini terasa lebih hangat. Lukisan-lukisan tersenyum, topeng-topeng tenang, dan aroma melati memenuhi udara. Ia tahu, ini baru permulaan dari petualangannya bersama Loris Locomobile. Ia menggenggam bunga kenangan di tangannya dan menatap robot waktu itu dengan penuh semangat. "Kalau begitu," katanya, "ayo kita jaga waktu bersama-sama." Loris mengangguk, dan untuk sesaat, roda di dadanya berputar sekali lagi. Klik! Cahaya emasnya memantul di wajah Onda, membuat seluruh ruangan tampak seperti diselimuti senja keemasan yang damai. "Akulah penjaga kenangan," suara Loris bergema, bukan hanya di telinga Onda, tapi seakan bergetar di seluruh ruangan museum. Suara itu tidak keras dan menakutkan, justru lembut seperti desiran angin sore yang menyapu daun-daun kering. Namun gema suaranya begitu kuat, membuat debu-debu halus beterbangan, lampu-lampu gantung bergoyang pelan, dan bayangan Onda menari di dinding batu dengan ritme yang seirama. Onda menatap dengan mata berbinar. "Penjaga kenangan," bisiknya pelan, "tak percaya." Tubuhnya masih sedikit gemetar karena pengalaman luar biasa beberapa detik sebelumnya. Jam besar yang bergerak, roda waktu Loris berputar, cahaya emas, bunga kenangan yang hinggap di tangannya. Namun sekarang, rasa kagumnya digantikan dengan rasa penasaran yang tak tertahankan. Dan tiba-tiba, seperti angin yang menyapu seluruh ruangan, museum berubah seketika. Lantai marmer dingin yang tadi tampak statis kini tampak seperti dipenuhi cahaya lembut yang berputar pelan. Lukisan-lukisan di dinding seakan hidup, para tokoh di dalamnya bergerak, tersenyum, melambaikan tangan ke arah Onda. Warna-warna yang tadinya diam di kanvas kini melayang bebas di udara, seperti konfeti halus berkilau emas, merah, hijau, dan biru yang menari di antara kolom-kolom tua museum. Dari arah lantai utama, terdengar suara musik tanjidor mengalun lembut. Trompet, klarinet, drum, dan gong yang semula hanyalah benda diam, kini terdengar memainkan nada-nada ceria yang membuat hati Onda bergetar. Bunyi itu hangat, riang, dan seolah mengundang setiap jiwa di museum untuk menari bersama. Onda menutup mata sejenak, membiarkan irama itu menyerap ke dalam hatinya. Saat ia membuka mata, bayangan manusia muncul dari dinding dan lantai. Mereka mengenakan pakaian Betawi tradisional, kebaya berwarna cerah, sarung motif geometris, peci hitam yang tegak, dan selendang merah muda melingkar di bahu. Beberapa menari sambil membawa topeng kayu yang indah, menghiasi wajah mereka dengan warna-warna cerah. Ada topeng berwarna merah menyala, hijau lembut, dan putih pucat dengan senyum misterius. Semua bergerak dengan harmonis, membentuk lingkaran yang berputar perlahan. Onda terpaku. Ia tidak pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Topeng-topeng itu menari sendiri, tapi tetap anggun. Mereka melayang sedikit di udara, mengikuti irama musik tanjidor. Kain kebaya dan selendang berputar di udara, menciptakan efek pelangi lembut yang memantul di dinding dan langit-langit museum. Cahaya lampu gantung lama menambah kilau magis pada gerakan mereka, membuat semuanya tampak seperti dunia mimpi yang nyata. Di tengah kerumunan bayangan, ada penari topeng yang menonjol. Topengnya berwarna merah cerah, dengan senyum lebar yang seolah bisa berbicara sendiri. Ia memimpin tarian, melompat-lompat dengan gerakan lincah, diikuti oleh penari lain. Setiap langkahnya diiringi detakan drum halus, yang berpadu dengan gong dan trompet, membentuk irama yang memikat. Onda melangkah perlahan, tak ingin mengganggu tarian yang hidup ini. Ia merasakan hangatnya energi masa lalu yang mengalir melalui lantai, udara, dan bayangan yang menari. Bau melati dan kembang sepatu yang harum tiba-tiba menyapa hidungnya, menguatkan kesan bahwa museum ini kini bukan hanya tempat benda diam, tapi gerbang kekenangan hidup. Ia menoleh ke Loris Locomobile, yang kini berdiri di tengah ruangan,
Tubuhnya berputar pelan seperti menyesuaikan irama musik. Cahaya dari dadanya memantul di lantai, menambahkan kilau emas pada seluruh adegan. Roda-roda logamnya berputar perlahan, menciptakan bunyi klik-klak yang selaras dengan drum di udara. Setiap putaran roda menimbulkan kilatan cahaya yang menembus lukisan dan bayangan, memperjelas detail pakaian, gerakan, dan ekspresi wajah penari topeng. Onda merasa seolah waktu berhenti, tapi juga mengalir bersamaan. Ia melihat anak-anak bermain di lapangan Betawi muncul dari bayangan lukisan. Mereka tertawa, berlarian sambil membawa layang-layang kecil dan topeng kayu mini. Suara tawa mereka lembut tapi jelas, membaur dengan irama musik Tanjidor. Satu anak bahkan menoleh ke arah Onda dan melambaikan tangan seolah menyapanya. Onda tersenyum malu. "Halo, aku Onda," katanya pelan. Namun anak itu hanya tersenyum, lalu berlari kembali ke lingkaran tarian. Bayangan-bayangan lainnya menari, tertawa, dan bergerak seperti mereka hidup di dunia nyata. Lampu-lampu gantung di atas mereka berkilau lebih terang. Bayangan topeng Betawi yang menari memantul di langit-langit, menciptakan ilusi langit malam penuh bintang, seolah museum kini berubah menjadi panggung yang menyatukan masa lalu dan masa kini. Cahaya emas dari dadanya Loris Locomobile kini membentuk lingkaran pelindung di sekitar Onda. Dari lingkaran itu, muncul partikel cahaya kecil yang berputar mengikuti irama musik. Partikel itu terlihat seperti bintang mini, membentuk garis dan pola yang berputar, menambah nuansa magis. Setiap kali partikel itu menyentuh lantai atau dinding, muncul kilauan lembut yang menyorot topeng, pakaian, dan alat musik yang menari di udara. Onda mengangkat tangan kecilnya, mencoba menyentuh salah satu partikel cahaya. Saat jari-jari kecilnya menyentuhnya, partikel itu pecah menjadi ribuan titik cahaya lebih kecil yang menempel pada selendang penari topeng dan menyinari wajah mereka lebih terang. Ia tertawa kecil, merasa seolah ikut menari bersama mereka. Roda waktu Loris kini berputar lebih cepat, tapi tetap lembut. Bunyi klik-klak roda dan denting cahaya selaras dengan irama musik Tanjidor, seolah Loris menjadi konduktor dari seluruh dunia yang hidup di dalam museum. Onda menatap kagum. Ia tidak pernah membayangkan bahwa sejarah bisa bergerak, menari, dan berbicara dengan cara seperti ini. Di tengah keramaian bayangan itu, ia melihat detail menakjubkan lainnya. Kain kebaya bergaris emas tampak seperti berkilau dalam cahaya lampu, topeng-topeng memiliki tekstur kayu halus yang berdesir saat bergerak, dan aroma makanan tradisional Betawi seperti kerak telur dan dodol muncul samar dari lantai, seolah masa lalu benar-benar menyapa semua indera Onda. Onda perlahan menutup mata, menghela napas panjang. Ia merasa bagian dari masa lalu itu sendiri, ikut menari, ikut tertawa, ikut merasakan irama yang mengalun dari setiap sudut museum. Ia tahu, kenangan itu bukan hanya milik masa lalu, tapi milik siapa saja yang mau mengingat dan menjaga. Ketika ia membuka mata, satu hal menakjubkan terjadi. Bayangan penari topeng mendekat, membentuk lingkaran mengelilingi Onda dan Loris. Mereka menunduk seolah menyambut, lalu menari berputar membentuk spiral cahaya yang menelan seluruh ruangan museum. Kilauan emas, merah, hijau, biru, dan ungu menyatu, menciptakan suasana yang tak pernah Onda lihat sebelumnya. Onda tertawa girang. "Ini luar biasa. Aku bisa melihat tari topeng Betawi hidup," katanya. Ia menepuk tangan kecilnya, dan suara tepukannya menambah denting lembut pada musik Tanjidor, seolah ikut menjadi instrumen yang hidup. Loris Locomobile bergerak pelan di tengah lingkaran itu, matanya berkilau tembaga, cahaya dadanya berdenyut lembut. Ia menggerakkan roda-roda kecilnya, memutar roda waktu perlahan, seakan mengatur agar tarian topeng itu terus berputar indah, abadi, dan aman di dalam lingkaran kenangan. Onda menatap sekeliling lagi, melihat anak-anak, penari, topeng, dan alat musik semuanya hidup dalam harmoni. Ia tahu, ini adalah momen ajaib yang tidak semua orang bisa saksikan. Museum yang dulu tampak statis kini menjadi panggung hidup yang menyatukan masa lalu, imajinasi, dan kebudayaan. Ia tersenyum lebar. "Aku akan menjaga ini, aku akan menjadi temanmu, Loris," katanya pelan. Robot waktu itu menatapnya, dan seketika, cahaya emas dari dadanya menyelimuti Onda, membungkusnya dalam hangatnya kenangan hidup yang menari di udara. Onda merasakan sesuatu yang lembut menyentuh hatinya, rasa kagum, bahagia,
dan ingin terus belajar dari sejarah. Ia menyadari bahwa kenangan yang dijaga Loris bukan sekadar masa lalu, tapi cerita yang bisa menginspirasi masa depan. Dan di tengah semua cahaya, musik, tarian, dan bayangan yang berputar, Onda berdiri tegak, menatap Loris Locomobile, dan berbisik. Terima kasih sudah memperlihatkan semuanya. Aku janji akan selalu mengingat, menjaga, dan menceritakan ini pada teman-temanku. Roda waktu Loris berputar sekali lagi, lebih cepat tapi lembut, dan ruangan museum berkilau seperti emas cair. Tarian topeng Betawi hidup penuh warna, musik Tanjidor menggema, dan kenangan masa lalu kini abadi dalam hati Onda. Onda menatap sekeliling dengan kagum, menatap penari topeng Betawi yang menari begitu hidup. Musik Tanjidor mengalun pelan namun riang, bayangan anak-anak berlarian dan menertawakan kehidupan masa lalu. Namun, di tengah keindahan itu, tiba-tiba ada sesuatu yang membuat udara terasa lebih berat, seperti awan gelap yang perlahan menutupi sinar matahari. Onda memicingkan mata. Ia melihat beberapa topeng dan penari mulai memudar sedikit demi sedikit. Kain kebaya mereka yang semula berwarna cerah perlahan kehilangan kilau, warnanya memudar, dan bayangan mereka tampak rapuh, nyaris seperti akan hilang sama sekali. Irama musik Tanjidor ikut melambat, terdengar lemah dan rapuh. Onda merasa jantungnya berdebar cepat. Kenapa mereka memudar? Tanyanya pelan, suaranya hampir tenggelam di antara denting jam dan suara roda Loris yang masih berputar pelan. Ia merasakan kesedihan yang lembut tapi nyata, seolah seluruh museum menahan napas. Dari arah Loris, cahaya emas di dadanya memantul lembut ke lantai. Robot itu menunduk pelan, matanya yang tembaga bersinar lebih hangat, seakan memahami perasaan Onda. Kemudian, suara lembut namun bergema terdengar, menembus seluruh ruangan. Dulu, tari topeng Betawi hampir hilang karena banyak yang melupakan maknanya. Onda menatap Loris dengan mata terbuka lebar. Hampir hilang? Tapi bagaimana bisa? Bisiknya. Ia menunduk melihat bayangan topeng dan penari yang memudar semakin jelas, seperti asap tipis yang perlahan lenyap ke udara. Loris menggerakkan roda-roda kecilnya perlahan, dan dari dadanya keluar cahaya lembut membentuk spiral yang perlahan mengelilingi Onda. Spiral itu memancarkan kilau emas, perak, dan sedikit ungu. Dalam kilau itu, Onda bisa melihat potongan sejarah tari topeng Betawi, dari masa ketika anak-anak masih menari di lapangan, hingga ketika panggung-panggung kosong menunggu orang yang mengingatnya. Budaya bukan hanya untuk ditonton, suara Loris bergema lagi. Ia hidup di hati. Ia tumbuh bersama cinta dan ingatan orang-orang yang menjaga. Jika dilupakan, ia bisa lenyap, seperti bayangan yang pudar. Onda menelan ludah. Ia merasa sedih tapi juga terinspirasi. Bayangan penari yang memudar kini seperti meminta bantuan, seolah menatapnya dengan mata yang meski kosong tetap mengisyaratkan, ingatlah kami. Loris berputar perlahan, dan roda waktu di dadanya mulai bergerak lebih cepat. Suara klik-klak dan dentingan cahaya memenuhi udara, membentuk irama baru yang mengikat Onda dengan kenangan masa lalu. Spiral cahaya itu menyebar ke seluruh ruangan, menembus lukisan-lukisan dan alat musik Tanjidor. Dari spiral itu, muncul kilatan-kilatan cahaya yang menempel pada topeng-topeng memudar, menghidupkan kembali warna mereka sedikit demi sedikit. Onda menatap kagum. Wow, kamu bisa membalikkan semuanya, katanya dengan mata berbinar. Ia merasa hangat di dada, seperti energi masa lalu mengalir ke tubuhnya. Ia menyadari bahwa Loris bukan sekadar robot waktu, tapi penjaga semua kenangan yang hampir hilang. Ia berjalan pelan di antara bayangan penari, menyentuh selendang yang bergerak perlahan. Saat jarinya menyentuh kain itu, warnanya kembali cerah, seperti pelangi lembut. Topeng-topeng yang semula memudar kini bersinar lagi, tersenyum, menatapnya seakan berterima kasih. Onda merasa seperti sedang berada di tengah festival hidup dari masa lalu. Ia melihat bagaimana budaya Betawi tidak hanya tentang menari, musik, atau pakaian, tapi tentang cerita yang hidup di hati orang-orang. Bayangan penari menari semakin cepat, lebih riang, dan musik Tanjidor kembali bergema penuh semangat. Loris menggerakkan roda waktu lebih kencang lagi. Cahaya emas yang keluar dari dadanya kini membentuk lingkaran besar di tengah ruangan, seperti portal yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Dari lingkaran itu muncul adegan yang lebih hidup. Anak-anak belajar menari topeng di halaman sekolah,
Orang tua mengajari musik tanjidor, seniman Betawi memahat topeng baru, dan semua orang tampak tersenyum bahagia. Onda tersenyum. Aku mengerti sekarang, katanya pelan. Budaya itu bukan hanya ditonton. Ia harus dijaga, dicintai, dan diwariskan. Ia menatap Loris, yang kini berputar pelan, matanya tembaga bersinar lembut seakan mengangguk setuju. Di sekeliling Onda, bayangan topeng dan penari-menari membentuk lingkaran cahaya yang semakin besar. Spiral cahaya dari roda waktu Loris menyelimuti seluruh museum, menembus dinding dan lukisan, menciptakan ilusi seolah museum itu hanyalah panggung hidup masa lalu yang tak pernah padam. Onda berjalan pelan, mencoba menyentuh setiap topeng, setiap selendang, dan setiap bayangan. Ia merasa hatinya terhubung langsung dengan setiap kenangan. Ia bisa merasakan senyum, tawa, dan kegembiraan orang-orang Betawi tempo dulu. Semua itu sekarang ada di dalam dirinya, siap untuk dijaga dan diceritakan. Kemudian, Loris berhenti sejenak, matanya menatap Onda. Dari dadanya keluar cahaya lembut berbentuk bunga melati bercahaya, sama seperti yang diberikan pada Onda sebelumnya. Bunga itu berputar pelan di udara, kemudian hinggap di tangan Onda. Ingatlah, Onda, kata Loris, budaya adalah kenangan yang hidup. Jika kau menjaga hati, kau menjaga semua yang seharusnya tidak hilang. Onda menatap bunga melati itu, hatinya terasa hangat. Ia tahu bahwa ia sekarang memiliki tanggung jawab baru, menjadi sahabat budaya, menjaga tari topeng Betawi, musik tanjidor, dan semua kenangan hidup yang ada di museum itu. Ia memejamkan mata, merasakan musik tanjidor yang lembut mengalun di telinganya, melihat topeng-topeng menari di bayangan cahaya, dan mendengar tawa anak-anak yang bermain di masa lalu. Ia tahu bahwa momen ini akan tetap hidup dalam hatinya selamanya. Ketika ia membuka mata, semua bayangan itu perlahan menyesuaikan diri dengan waktu sekarang. Warna mereka tidak hilang sepenuhnya, mereka tetap bersinar samar, seakan berbisik, "Ingatlah kami, jangan biarkan kami hilang lagi." Onda menatap Loris sekali lagi. "Aku akan menjaga semua ini," katanya mantap. Cahaya dari roda waktu Loris memantul ke seluruh ruangan, membuat lantai, dinding, dan lukisan tampak seperti menyimpan rahasia indah yang selalu hidup. Roda waktu Loris berputar pelan, bunyinya lembut seperti musik halus. Semua bayangan menari sekali lagi, mengelilingi Onda, membentuk spiral cahaya yang menembus langit-langit museum. Onda berdiri tegak, merasa dihubungkan langsung dengan semua kenangan masa lalu, dan tahu bahwa tugasnya kini bukan hanya melihat, tapi menjaga, mengingat, dan menceritakan budaya Betawi agar tidak hilang. Ia tersenyum lebar. "Aku siap," katanya pelan tapi mantap. Dan di saat itu, seluruh museum tampak berkilau hangat, seperti diselimuti senja emas, menandai bahwa masa lalu, masa kini, dan masa depan budaya kini bersatu melalui hati Onda dan Loris Locomobile. Onda berdiri di tengah museum, memandang sekeliling. Ruangan yang tadi penuh dengan cahaya emas, spiral warna-warni, dan bayangan penari topeng kini perlahan-lahan meredup. Musik tanjidor yang semula mengalun riang kini terdengar lembut, nyaris seperti bisikan. Lampu-lampu gantung berkilau halus, memantulkan cahaya hangat yang menenangkan seluruh ruangan. Debu halus beterbangan ringan, menari di udara seolah ikut mengucapkan selamat tinggal pada pertunjukan ajaib yang baru saja berlangsung. Di tengah semua itu, Loris Locomobile berdiri tenang. Tubuhnya yang tadinya berkilau emas dan tembaga kini kembali ke bentuk semula. Kendaraan kuno bergaya antik, wajahnya masih menyerupai primata, tapi kini tampak damai dan bersahaja. Roda-roda kecilnya berhenti berputar, dan cahaya dari dadanya meredup, menyisakan sinar hangat yang lembut. Ia tidak lagi tampak seperti robot waktu yang mengendalikan sejarah, tapi seperti sahabat setia yang telah menemaninya dalam petualangan magis. Onda menatap sahabat barunya itu, matanya berbinar-binar. Ia tersenyum lebar, hatinya hangat, dan ia merasakan sesuatu yang istimewa, kebahagiaan yang lahir dari mengingat dan menjaga budaya. Ia menunduk sejenak, menutup mata, dan menghela napas panjang. Napas itu terasa seperti mengalir bersama udara museum yang sekarang hening, tapi tetap hidup karena kenangan yang baru saja bangkit kini tertanam di setiap sudut ruang. "Terima kasih, Loris," ucap Onda pelan. "Aku tidak akan melupakan semuanya. Aku janji akan terus menjaga budaya Betawi,
menari bersama sahabat-sahabatku, dan menceritakan kenangan ini pada semua orang yang ingin mendengarnya. Loris menggerakkan sedikit roda depannya, seakan mengangguk, dan dari dadanya yang kini hanya menyisakan cahaya lembut, muncul kilatan-kilatan kecil berbentuk bintang. Bintang-bintang itu menari di udara, berputar perlahan mengikuti gerakan Onda. Beberapa bintang hinggap di bahunya, beberapa lagi menyebar di seluruh ruangan, menempel pada lukisan dan topeng, seakan menandai bahwa kenangan itu kini hidup di setiap benda dan sudut museum. Onda memandang bayangan penari topeng dan anak-anak yang tadi muncul dari spiral cahaya. Mereka sekarang tampak samar, tapi tidak menghilang sepenuhnya. Beberapa anak menatap Onda, tersenyum, melambaikan tangan, dan kemudian berlari perlahan kembali ke dunia bayangan mereka. Penari topeng menunduk hormat, mengibaskan selendang dan kain kebaya mereka dengan lembut, seolah mengucapkan selamat tinggal sekaligus menegaskan bahwa budaya itu akan selalu hidup di hati Onda dan semua yang mau mengingatnya. Onda mengangguk mantap. "Aku akan menjaga kalian semua," katanya. "Aku janji akan terus mengingat, menari, dan mencintai budaya Betawi." Ia menoleh ke Loris, dan robot waktu itu menatapnya dengan mata tembaga yang lembut. Sekali lagi, Loris menggerakkan roda depannya, dan kali ini terdengar suara klik-klak halus, seperti tepukan lembut yang menyetujui janji Onda. Di sekitar mereka, museum tampak berubah. Lantai marmer yang tadinya dingin kini memantulkan cahaya hangat yang lembut. Lukisan-lukisan tidak lagi hanya diam di dinding. Mereka seolah bernapas, sedikit bergoyang, dan tersenyum dengan lembut. Topeng-topeng yang tergantung tampak lebih hidup, meski tidak menari lagi, tetapi kilau kayu dan catnya memantulkan kenangan yang baru saja dilihat Onda. Semua benda di museum tampak damai, seolah berterima kasih karena kenangan mereka kini tersimpan di hati seorang anak yang peduli. Onda berjalan pelan menyusuri koridor museum. Setiap langkahnya terdengar ringan tapi pasti di lantai marmer. Ia menyentuh salah satu topeng yang tergantung di dinding. Saat jari-jarinya menyentuh kayu halus, ia merasakan energi hangat yang mengalir, seolah topeng itu berbisik. "Terima kasih telah mengingat kami." Onda tersenyum, merasa hatinya dipenuhi kebahagiaan. Ia tahu, kenangan yang hampir hilang itu kini hidup kembali, bukan hanya di dalam museum, tapi juga dalam dirinya. Ia tahu bahwa menjaga budaya berarti mengingat, mencintai, dan menceritakan kepada orang lain, bukan sekadar melihat dan menonton. Di tengah perjalanan itu, Onda melihat bunga melati bercahaya yang sebelumnya diberikan Loris di tangannya. Bunga itu kini terapung pelan di udara, berputar lembut, dan memancarkan kilau emas yang menenangkan. Cahaya dari bunga itu menyebar ke seluruh ruangan, menembus lukisan, topeng, dan alat musik tanjidor. Setiap cahaya menandai bahwa kenangan itu abadi, aman, dan siap diwariskan kepada generasi berikutnya. Onda menatap ke arah jendela museum. Cahaya matahari sore masuk melalui kaca tua, menambah hangat suasana. Ia membayangkan anak-anak dari kampung, teman-temannya, dan semua yang akan datang ke museum suatu hari nanti. Ia ingin mereka merasakan apa yang baru saja ia alami, betapa indahnya menari, musik yang mengalun, topeng yang tersenyum, dan kenangan yang hidup di hati. Ia menoleh kembali ke Loris Locomobile. "Kamu bukan hanya sahabat, tapi juga guru. Terima kasih telah menunjukkan semua ini. Aku janji akan menjaga semua yang kamu lindungi." Loris berputar perlahan, matanya tembaga berkilau lembut, dan roda-roda kecilnya berputar sekali lagi dengan suara klik-klak ringan. Cahaya dari dadanya memantul ke lantai, menyoroti semua benda di museum, dan seolah mengatakan, janji itu diterima. Onda tersenyum. Ia merasa bahwa sekarang museum itu bukan lagi tempat yang sepi, tapi hidup di setiap kenangan, di setiap warna, dan di hati semua orang yang mau peduli. Topeng, lukisan, alat musik, dan semua bayangan masa lalu kini tinggal di hatinya. Ia tahu, selama hatinya tetap peduli, budaya itu tidak akan pernah hilang lagi. Ia menatap sekeliling sekali lagi. Ruangan museum yang tadi penuh cahaya dan spiral kini kembali tenang, tapi berbeda. Sekarang ada kehidupan yang lebih dalam. Semua kenangan itu kini diam dalam ketenangan, siap diceritakan kepada siapa saja yang ingin mendengar. Onda menutup mata, menghela napas panjang, dan tersenyum lega. Ia tahu bahwa petualangan ini bukan akhir,
tapi awal dari tanggung jawab besar. Menjaga budaya Betawi, menari bersama sahabat-sahabatnya, dan memastikan kenangan itu hidup selamanya. Di hatinya, ia berbisik, "Aku janji, aku akan selalu menjaga kalian semua, sahabat-sahabatku, budaya, dan kenangan yang hidup ini." Dan dengan senyum yang melebar, Onda melangkah perlahan keluar dari ruang utama museum, tangan dipegang Loris Locomobile, dan hatinya dipenuhi cahaya hangat, cahaya dari kenangan, sahabat, dan janji yang kini abadi. Museum itu tidak lagi sepi. Cahaya hangat dari kenangan yang baru bangkit menembus dinding, memantul ke setiap sudut, menandai bahwa budaya dan kenangan kini hidup kembali, selamanya ada di hati mereka yang peduli. Onda menatap keluar jendela sekali lagi, melihat matahari terbenam, dan tersenyum. Ia tahu bahwa setiap langkahnya selanjutnya akan ditemani oleh kenangan yang hidup, musik Tanjidor yang mengalun di hatinya, dan sahabatnya Loris Locomobile yang setia menemani petualangan mereka. Dan di saat itu, seluruh museum seakan berbisik lembut. "Selamat datang kembali, Onda. Selamat datang kembali, budaya Betawi." Alhamdulillah, sudah selesai menonton kisah Onda dan Loris Locomobile hari ini. Jangan lupa selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, serta tetap bertakwa kepada Allah dalam setiap langkah. Bagi yang jawab pertanyaannya benar di komentar, semoga didoakan punya uang 999 desiliun dinar Kuwait yang berkah MAL, afiah. Kalaupun salah, insya Allah tetap didoakan selalu sehat dan bahagia. Dan terakhir, tulis juga request kamu di kolom komentar, judul apa lagi tentang ondel-ondel yang ingin kamu dengar selanjutnya.